kalau ada itu sangat lebih bagus kita punya pupuk kompos yang sudah jadi maksimal, kita taburkan di atasnya, kita timbun tanah. Itu akan namanya super intensif. Setelah masuk musim tanam, ini kita bongkar, kita pindah ke lahan targetan untuk satu musim lagi untuk menjadi umbi produksi, itu hasilnya jauh. Perbandingannya itu sama-sama 2 musim itu perbandingannya hampir 50%. Jadi dari kita yang melakukan ini di lahan pembibitan, kita tanam kita pindah ke lahan targetan itu menjadi 2 kilo, yang dari katak ke umbi ini 2 musim itu rata-rata hanya 1 kilo, maksimalnya 1 kilo koma sekian. Masalahnya saya dipindahkan sing awal tadi disiapin nganu. Ya, karena di lahan yang kita pembibitan ini kita pindah ke lahan targetan bahasa kita yang sudah kita siapkan dengan maksimal, dengan pengolahan lahan yang baru, dengan pupuk kompos yang baru, dengan pengaturan drainase yang baru, dengan hal-hal yang baru ini tadi sangat memungkinkan pertumbuhan umbi yang kita dapatkan di lahan pembibitan porang yang dari tanaman katak ini tadi sangat bertumbuh maksimal. Ya, betul. Dan itu masuk akal, dan itu pun ilmu ini pun sebenarnya sudah diterapkan kakek nenek kita dulu saat menanam suwak. Satu musim suwak itu diangkat dibalik. Tapi kalau porang tidak, kita mengambil umbi dari lahan pembibitan ini, kita ambil, kita tanam di lahan targetan, kita cara nanamnya hanya kita miring. Nah, jadi kelopak umbi itu diberikan di sebelah samping. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Di lubang titik tanam kita tanam seperti itu, logikanya gimana toh Mas? Kowe kok ngomong bergacung ngomong. Nah, ini Mas, saya bisa menjelaskan. Satu, kenapa kalau kita tanam miring, Mas? Itu ruangan, karena tanaman porang itu regenerasi umbi, otomatis umbi baru ini membutuhkan ruangan yang lebih leluasa untuk berkembang. Nah, otomatis kalau kita tanam miring, ruangan ini, umbi ini kan otomatis tinggi. Kalau kita tanam begini, otomatis kan ruangan bekas umbi bibit ini kan setelah gembos, otomatis kan ruangan ini kebungkus tanah kan hanya trepes gini. Nah, kenapa umbi porang itu kebanyakan di mana-mana itu kok trepes? Hanya 1-2 yang berbentuk bulat. Disitulah kita berpikir selama ini dan belajar dari alam juga, kenapa tanaman porang liar yang posisi umbinya itu miring pasti bulat. Posisi kita ambil dari liaran yang posisinya miring, kita panen itu kok tunasnya di samping, itu kok bulat. Kelopak ini bentuknya bulat begini. Nah, itu kita buat kesimpulan dan kita praktekkan di lahan kita tanam miring. Coba kita tanam miring. Di atas kompos kita tanam miring, di atas media tanam kita tanam miring. Dan ternyata dalam satu musim itu hasilnya itu umbi itu membulat. Ya, kita juga sebelahnya kita tanam kelopak mata itu di atas. Hasilnya melebar. Sesuai media tanam. Jadi bisa kita simpulkan dalam satu musim dengan umbi yang sama ditanam miring, dengan umbi yang ditanam kelopak matanya di atas, itu ternyata kuantitasnya, kita tidak mau bilang kualitas karena kita sama-sama dalam perawatannya, kuantitasnya ternyata lebih yang kita tanam miring karena memiliki rongga perkembangan umbi itu yang lebih besar dan lebih tinggi. Jadi condongnya itu melebar ke kanan kiri dan melebar naik ke atas. Jadi saat keluar tunas itu membuat ruangan dari samping, batang ini otomatis membuat ruangan dari samping. Dan tanaman porang itu dari keluar tunas sampai mekar daun itu tidak membutuhkan apa-apa dari sekitaran tanah, hanya menyerap nutrisi yang terkandung dalam umbi bibit. Nah, setelah ini terserap menjadi tanaman porang,
batang dan daun sebelum katak sebelum katak menjadi batang dan daun. Nah ini rata-rata cadangan makanan di bawah ini sudah habis. Nah di saat itu tanaman porang diambil oleh pembolang atau oleh kita karena alasan apapun, disitulah kita membunuh porang. Karena apa? Porang itu di batangnya itu belum ada sama sekali umbi, hanya akar dan batang dan daun. Pasti pembolang sudah paham masalah ini. Pembolang bibit sinten niku? Raono iki Raono. Mboten enten. Kiraono kabeh. Ini kadang kita menemukan bibit porang itu yang enggak ada umbinya. Loh kok ini umbinya ya? Lah ya itu di saat diambil dari lahan itu, di saat posisi porang itu seperti ini, proses seperti ini. Bukan umbinya keri apa tugel, tidak. Nah setelah itu baru akar mengembang, tanaman porang ini menyerap nutrisi yang kita siapkan. Bersamaan dengan itu dia membentuk bibit bakalan katak di atas dengan tanda titik kuning di atas itu. Nah itu bagi kita yang sudah bertani intensif, ulon jenengan iki mengke, di saat inilah porang itu membutuhkan unsur hara nutrisi yang luar biasa. Wah ini nek cara seperti kita ibaratkan manusia, wah anakku ini lagi bener-bener luwe, anakku ini lagi bener-bener butuh panganan. Lah di saat inilah kita memberikan nutrisi yang tersedia, tidak usah neko-neko digolek kenyang apotek dhewe mboten sah. Pun kiwa tengah nutrisi kita yang kita sudah siapkan dari awal, contoh urin kambing, urin sapi yang kita fermentasi, terutama kalau ada urin kelinci dan lain-lain, atau pupuk kompos yang kita kondisikan yang sudah kita fermentasi dengan maksimal. Kalau pakai urin cuma kita semprot di saat waktu itu di kanan kirinya akar dan di bawah daun sedikit, di kanan kirinya akar. Dan kalau ada itu sangat lebih bagus kita punya pupuk kompos yang sudah jadi maksimal, kita taburkan di atasnya, kita timbun tanah. Itu akan namanya super intensif kalau di bahasa kita. Kalau kita cukup menggunakan POC yang kita semprotkan ke itu tanah mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali saat pembentukan katak. Nah, kalau yang super intensif lagi, di saat inilah kita taburkan pupuk jadi dan kita timbun tanah. Otomatis menambah nutrisi, menambah unsur hara, dan ruangan pengembangan umbi yang dimulai dari kecil ini tadi sangat luar biasa, dan akar itu mengembang sangat luar biasa. Dan dengan cara seperti ini kemungkinan gangguan porang, terutama virus busuk batang seperti itu, sangat-sangat bisa diminimal.